Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, friend. Ini udah mau mendekati Lebaran, kurang lebih 5 harian lagi ya menuju Idul Fitri. Dan tentunya kamu juga udah siap-siap ya, friend ya. Tapi Big Dado sih ngingetin aja nih buat kamu semuanya, jangan sampai kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk mudik, dan lebih baik sih sekarang sampai kondisinya normal dulu deh, nggak mudik dulu gitu ya. Karena takutnya juga jadi kasihan ke keluarga juga yang ada di kampung begitu ya. Kecuali kalau memang kondisinya sangat mendesak untuk pulang kampung, untuk mudik ya mau gimana lagi gitu kan. Karena memang pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran, kebijakan untuk hal itu gitu ya. Oke, tapi ngomong-ngomong, apakah kemudian yang di ujung telepon sana juga mengalami tradisi mudik, atau sebetulnya dia ada di kampung halamannya ya? Langsung saja kita ngobrol dengan orang yang jauh-jauh saya hubungi ini dari Sumatera Utara. Ada Bang Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Big Dado. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Lagi sibuk apa Bang Adit? Ya, biasa sih sibuk di rumah aja. Apalagi belakangan ini kan event-event di luar jadi berkurang nih karena ada COVID-19. Jadi aktivitas ngerjain deadline yang belum selesai lah kalau dibilangin. Jadi ada waktu lebih untuk mengerjakan itu di rumah. Oke. Emang di di bidang apa nih kesibukan Bang Adit sebenarnya? Kita kan lebih ke buat konten, lebih editing video, sama biasa kalau di luar kan buat video. Nah, ada perjalanan kegiatan kita di luar belum sempat diedit karena mungkin kesibukan waktu. Ya barunya lah coba kita edit lah. Oke. Rumah. Siap. Tapi ngomong-ngomong, berarti kalau misalnya syuting ya kan, ngambil gambar gitu, ini kan hubungannya sama lapangan, ya kan, sama lapangan. Nah, kalau adanya COVID-19 ini kemudian mempengaruhi itu nggak sih, Bang Adit? Ya karena mempengaruhi, soalnya kan kita untuk syuting itu kebanyakan untuk event kan. Nah, setelah COVID itu kurang. Nah, jadi ini emang berkurang juga akhirnya yang untuk pengambilan gambar. Kemarin sempat juga ada tawaran syuting di ngambil video untuk ke rumah sakit, cuma saya sendiri yang lebih mencari aman sih. Oke. Tapi ada alternatif lain kemudian untuk mengisi kesibukan nih selain ngedit misalnya. Kalau bicara orang editor di rumah itu nggak sibuknya. Kalau malahan kalau malam kita begadang kan. Iya benar. Karena paling enak ya, suasananya udah sepi gitu kan ya. Iya. Jadi ya, orang-orang editor tuh kan inspirasinya itu jam-jam 10 malam sampai sahur. Jadi pas di rumah aja, jadi bisa lebih fokus lagi sih yang ngerjain data yang belum selesai. Oke. Bang Adit, kalau mau jadi videographer itu memang harus punya peralatan yang keren, atau sebenarnya bisa dilakuin sama siapa aja sih? Kalau dibilangin peralatan keren, enggak. Karena video bagus itu bukan dihasilkan oleh peralatan keren atau mahal. Saya termasuk banyak menghasilkan video mungkin dari handphone. Jadi ya mungkin ada saat kita harus bekerja profesional, dibayar mahal, mungkin kita harus mengeluarkan menggunakan peralatan-peralatan juga yang profesional sesuai dengan budget proyek kita. Tapi kalau emang kita untuk menghasilkan bagus itu nggak mesti ya peralatan mahal. Kemarin kita tuh beberapa kali sharing di kelas digital, kelas online-nya Smartphone kan gitu juga sempat bahas bagaimana saya bisa menghasilkan video menggunakan handphone, bahkan editingnya pun di handphone. Oke. Nah,
ngomong-ngomong soal itu kan, kalau kemarin pas di kelas online juga ruang lingkupnya juga tidak terlalu luas begitu ya, sehingga juga mungkin ada teman-teman yang sekarang mendengarkan juga belum mengikuti kelas online-nya. Nah, Bang Adit, ada syarat tertentu nggak sebenarnya sebuah handphone kemudian untuk bisa menghasilkan sebuah video yang keren gitu? Kalau gini, spesifikasinya misalnya. Kalau saya bilangin jangan mikirkan spesifikasinya dulu, tapi mikirkan ide ceritanya dulu. Cuma punya duit banyak, bisa beli kamera mahal, bisa beli handphone bagus. Tapi kalau di kreatifnya itu tidak ada, itu sama aja bohong. Jadi sebelum kita menekan tombol rekam, kita harus udah tahu dulu ini mau ngerekam apa sih, ini mau buat apa, nanti ini videonya berapa menit, mau tag di mana. Nah, pemikiran ide itu dulu yang harus punya sebelum punya alat-alat itu. Apalagi sekarang kawan-kawan juga banyak kan, bisa aja punya kawan. Nah, idenya itu nih yang harus ada. Oke. Ya tapi kan kadang-kadang gitu ya mentoknya kan, kita punya ide bagus nih, tapi kemudian secara teknis tidak mendukung gitu, karena kita punya handphonenya yang ya sebegitunya gitu. Jadi penyiasatannya paling minjem gitu kali ya. Ya, kalau saya selalu bilang kan nih, memaksimalkan apa yang kamu punya. Ya, kalau sudah nggak bisa maksimal lagi ya bisa minjem, tapi nggak mesti punya sih zaman sekarang. Kalau dibilangin filmmaker sekarang malahan tidak beli kamera, malah mereka lebih milih untuk menyewa peralatan untuk rekaman daripada harus memiliki, karena investasi di situ cukup mahal kalau dibilang untuk di videografer ini. Nah, bagaimana yang besar aja lebih memilih nyewa daripada beli, apalagi kita. Nah, kalau kayak kita ini maksimalin aja handphone harga 1 jutaan udah bagus banget sekarang kamera, beda ya sama zaman dulu. Handphone sekarang sudah bagus banget kameranya. Nah, apa aja kemudian spesifikasi yang misalnya kameranya mesti, kalau orang kan sekarang patokannya megapiksel ya, kadang gitu ya. Kalau kita yang awam nih, pikselnya besar, hasilnya bagus gitu. Benar nggak sih kalau kayak gitu? Kalau piksel itu sebenarnya salah kaprah ya. Sebenarnya yang paling penting adalah besar ukuran sensornya. Nah, ada handphone cuma 8 megapiksel, kok bagus banget. Jangan ada handphonenya sampai 48 megapiksel, sampai 100 megapiksel, ternyata saat di zoom juga pecah. Nah, itu tadi karena kan ada namanya olah digital dan olah optik. Jadi kalau bisa pelajarin dulu spesifikasinya, berapa besar sih sensornya, berapa besar sih kerapatan pikselnya. Jadi bukan berapa besar pikselnya. Nah, sedangkan untuk video kita harus tahu juga misalnya berapa size ukuran video yang bisa disupportnya, mulai dari SD, Full HD hingga 4K UHD. Oke. Jadi memang berapa megapiksel itu nggak begitu berpengaruh ya, justru sensornya tadi yang berpengaruh ya. Nah, kita tahu sensornya tuh biasanya apa tuh kalau di spesifikasi handphone? Kalau di handphone, setiap handphone itu sangat banyak banget sekarang spesifikasi kameranya. Bayangin aja sekarang satu handphone tuh bisa kameranya 4 bahkan 5 bahkan 6. Nah, jadi kita harus beli handphone tuh sekarang jeli, nggak bisa ngandalkan nih lensa kamera satunya ini apa. Jadi ada satu lensanya yang ultra wide, ada sensor besar, ada yang bukaannya f-nya besar. Jadi bisa dibuka di website nih Gaps. Saya biasanya untuk rekomendasi gsmarena.com. Di kita ngelihat nih sensor-sensor kamera-kamera, baik kamera belakang, kamera depan, dan berbagai kameranya. Jadi bisa ngebandingin nih handphone yang akan kita beli. Oke. Jadi ide terus juga spesifikasinya setidaknya sensornya yang mumpuni begitu ya. Nah, kalau peralatan tambahannya apa kira-kira yang diperlukan untuk membuat sebuah video tuh? Kalau peralatan tambahan sih tergantung kondisi kita mau di mana ngambil video. Misalnya kalau kita di lapangan banyak kan mungkin lebih perlu gimbal, tapi kalau misalnya di ruangan pasti butuh tripod. Jadi
buat video itu nggak ada patokan harus kayak gini. Jadi kita harus ngelihat ini eventnya apa. Oh ini syutingnya mau di indoor, outdoor atau di keramaian, butuh drone. Jadi berbagai banyak pertimbangan juga. Jadi setiap event pasti punya kalau dibilangnya peralatan masing-masing sih. Termasuk tadi lensa. Jadi kita nyesuaiin juga. Kalau misalnya lagi konser, ya kita nggak bisa dekat. Kita mesti pakai lensa tele yang super zoom supaya bisa ngedapatin gambar lebih dekat. Atau misalnya sedang preskon yang ruangannya sempit, kita butuh lensa yang super wide dapat gambar lebih wide lagi. Jadi tergantung eventnya sih, acaranya sih. Ya, maksud aku tuh kalau misalnya yang tadi handphone tadi kan, kalau handphone kan kecenderungan untuk attachment lensa agak kecil ya, walaupun ada bertebaran lah, tapi itu juga kan nggak begitu maksimal. Kalau misalnya kita mau bikin jadi vlogger handphone nih misalnya, vlogger yang menggunakan handphone, minimal tadi punya gimbal. Kalau kayak tripod gitu terus mikrofon, perlu nggak sih sebenarnya Bang Adit? Untuk mikrofon saya rasa handphone sekarang itu mikrofonnya udah bagus banget. Kalaupun masih kurang, headset biasa tuh udah sangat ngebantu untuk memperjelas suara kita. Nggak perlu kita kan bawa handphone itu supaya ngerekam video itu lebih compact dan lebih ringkas. Nah, jadi kalau emang mau buat video pakai handphone, ya udah ringkas aja, ngapain pakai tambahan-tambahannya, akhirnya memperibet diri kita sendiri. Kalau emang mau pakai ini, sekalian aja pakai kamera dan lain, namanya handphone, nih ringkas. Jadi kalau ditambahin lighting, ditambahin ini ujungnya jadi tidak ringkas lagi, jadi tidak compact lagi ya. Handphone itu sendiri untuk mengambil video jadi sayang kan, mesti compactnya itu. Oke, jadi kayak ya mubazir aja gitu ya, orang udah dibikinin compact malah ditambahin ribet-ribet lagi gitu ya. Ada beberapa handphone sih, kayak ada beberapa merek handphone yang punya mikrofon tuh mungkin nggak hanya di bawah tapi di dekat kamera. Nah itu tujuannya supaya tadi suara dari belakang kamera itu dari belakang handphone, berarti depan kamera itu lebih lagi. Ada berbagai macam. Ada beberapa handphone juga yang udah disertain nih gimbal internal di kamera, jadi ada optical image stabilizer-nya. Jadi gimbal lagi bahkan, jadi cukup satu handphone tuh udah ada gimbalnya, udah stabil, udah mikrofonnya udah pakai peredam kebisingan. Jadi sebenarnya yang kompetitif sebenarnya udah banyak juga sih yang bagus-bagus. Jadi kalau udah kita besar buat ribet sendiri. Ya, benar. Oke, thank you. Itu ilmu videonya. Selanjutnya nih, Bang Adit ini, friend, itu adalah founder dari Tauko Tembung. Benar ya, rupanya Tauko Tembung ya? Iya, Tauko. Tauko itu bahasa Medan, taukau. Oh, taukau. Tembung. Tembung itu apa? Tembung itu suatu wilayah di perbatasan yang sebagian masuk kota Medan dan sebagian lagi masuk ke kabupaten. Jadi dia pas perbatasan. Dan sering jadi korban bully sih. Ibaratnya Bekasinya Jakarta lah. Tembung itu kayak Bekasi lah, saudara-saudaraan sering dibully, diejek. Terus apa yang kemudian membuat Bang Adit ingin mengangkat itu gitu? Ya karena kan selama ini saya sekolah di Medan selalu dibilang, anak Tembung lu tempat dibuang anak lah, banjir lah, pokoknya segala hal negatif selama ini yang diberitain dari Tembung. Nah saya coba biar tahu kok di Tembung tuh ada apa aja, mulai dari kulinernya, tahu ada komunitasnya, tahu kok ada wisatanya dan hal-hal menarik lainnya. Nah selama ini kalau media konvensional kita bilang hanya naikin berita misalnya pembunuhan, narkoba, hal-hal negatif aja kan berita dari wilayah kita. Nah, untuk jadi jadi bukan pembela sih, tapi penyeimbang lah ya. Nggak hanya itu loh, berita dari Tembung itu banyak positif juga yang bisa kita angkat dan kita bisa sharing sama teman-teman. Dan alhamdulillah
nih banyak banget yang support kita sampai sekarang. Oke, dan sampai hari ini progresnya gimana nih? Apakah kemudian visi dan misi yang dulu dicanangkan ketika membuat Tahu Kok Tembung itu sudah tercapai hari ini atau masih ada yang belum nyampe nih gitu, yang pengen dicapai itu? Kalau sekarang pencapaiannya bukan hanya memberikan informasi, tapi kita ingin belakangan ini pengen ngerangkul nih para UMKM untuk kalau dibilang go digital lah. Jadi ya selama ini kan banyak juga di wilayah Tembung usahanya masih offline, masih kurang paham. Nah, dengan adanya kita coba bangun kalau dibilangin dunia digitalnya di wilayah Tembung. Contoh kayak kemarin waktu COVID ini kita coba siapa sih yang punya usaha, kita bantu promosi secara online, tapi wajib mereka punya akun Instagram. Bang belum punya, buat dulu, nanti kita bantu promosi gratis. Biar apa? Biar teman-teman juga yang di rumah aja bisa tahu usaha mereka melalui Instagram dan bisa order. Dan jadi perkembangan digital di Kota Tembung ini pun jadi semakin semakin banyak lah, semakin peduli semua orang. Oke, ini kan berarti mengedukasi masyarakat yang awam akan dunia digital, mungkin boleh dibilang begitu ya. Itu hambatannya apa yang paling berat, Bang Adit? Hambatannya mungkin sebagian masih pola pikirnya sih. Paling berat itu pola pikirnya. Kalau masalah jaringan, masalah ini sudah sangat support banget di daerah kita. Semua pola pikir, buat apa sih untungnya? Nah itu mereka masih pikir, jualan kayak gini juga tetap untung. Nah kita coba, harusnya kalian melalui dunia digital, sosial media, nggak hanya bisa ngerangkul daerah Tembung aja loh. Barang-barang kan bisa dijual sampai mungkin ke Bandung atau sampai ke Papua. Karena di dunia digital itu nggak ada batasnya. Siapa aja orang bisa berbagi informasi. Oke. Sudah berapa tahun itu, Bang? Tahu Kok Tembung dari 2012, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 8 tahunan ya? Ya, 8 tahun. Wow. Ya, udah cukup lama dan ya. Sudah jadi media tersendiri dong ya? Sudah jadi media, ya maksudnya udah jadi, kan biasanya gitu ya, kalau awalnya infonya nyebarin infonya di Twitter misalnya atau di Instagram, kemudian merambah jadi punya portal dan sebagainya, itu sudah nyampe ke situ berarti? Kalau kita bilangi media itu kan harus berbadan hukum, jadi lebih kita kemarin juga udah sempet sharing berapa teman jatuhnya ke media komunitas. Komunitas tuh nggak semi media, jadi kok hanya memberitakan di daerah, di komunitasnya tertentu. Berarti ini komunitasnya adalah komunitas wilayah Tembung. Jadi kita berbagi informasi. Kalau dibilangin kalau dibilangin media kan harus ada badan hukumnya nih, nanti yang boleh ngaku ya juga. Tapi kita teman sama teman-teman media saling bantu sih. Kadang-kadang ada teman media juga butuh berita dari wilayah Tembung, kita jadi kontributornya gitu juga. Misalnya ada perlu berita, kita bisa saling support sama media-media yang sudah berbadan hukum. Oke, berarti ini melibatkan berapa orang nih untuk ngolahin itu? Kalau ngelibatinnya kita sendiri udah ada sekitar 10 orang saya ngebantu untuk di tim Tahu Kok Tembung ini. Ada di mana aja? Instagram ada pasti ya? Ada ya? Kita di Instagram, di Twitter. Dulu awalnya di Twitter, besarnya di Twitter, baru pindah ke YouTube. YouTube sempat berhenti, baru kita pindah ke Instagram, dan sekarang baru fokus ke Facebook lagi. Ternyata Facebook juga masih ramai, jadi kita coba besarin di Facebook. Wow, keren. Nah, kalau ceritanya bisa bergabung dengan Smart Friend Community gimana tuh? Kalau cerita awalnya kan di Medan juga kita sering kerjasama nih sama Smart Friend Sumbagut. Dulu sempat diundang juga leader, kenapa ya? Pertama kali Smart Friend Community terbentuk di Medan, saya juga jadi anggotanya saat itu. Lalu sempat vakum kan. Nah, reaktif lagi dihubungin lah sama
Smartfren Sebagut Bang bisa tolong bantu di Smartfren Community apa yang mau kita support. Ya udah akhirnya jadi pembicaraan. Jadi tahun pas Ramadan tahun lalu ya Ramadan tahun lalu itu kita terbentuk. Oke. Kita buka puasa bersama, itulah terbentuknya. Bukan terbentuk sih, kalau relaunch lagi, soalnya Smartfren Community yang lama Medan itu kan sempat vakum kan. Oke. Baru kita reaktif kembali. Sendiri nih, Bang Adit nih sendiri atau ada partner di Medan? Untuk di Smartfren Community masih saya sendiri yang handling. Oh, masih sendiri ya. Oke. Apa kemudian manfaat yang didapat Bang Adit dari bergabung dengan Smartfren Community selama setahun ini? Ya, manfaatnya banyak banget, terutama relasi. Kalau relasi silaturahmi, punya banyak teman se-Indonesia. Terus kedua, dapat ilmu juga. Sama kayak selama di rumah ini, Smartfren Community itu banyak banget buat kegiatan kelas online, kelas digital, baik live bareng. Jadi banyak ilmu selama di rumah dari berbagai narasumber yang diadakan oleh Smartfren Community. Oke. Siap deh. Bang Adit, Ramadan bentar lagi kan mau Lebaran. Apa yang paling dikangenin dari Lebaran sebetulnya? Yang dikangenin dari Lebaran apa ya? Gue kangen banget itu bisa kumpul, bisa keluar rumah. Itu tanpa masker, tanpa saya. Ya kadang-kadang kita mau posting sesuatu pun, aduh, kok ada yang ganjel. Nanti kita ngupload makanan enak dikit, netizennya komen, oh di luar banyak yang makan kayak gini. Padahal kita udah ngupload mie instan sama nasi putih. Yang komen bilang di luar masih banyak makan pakai penyedap rasa. Salah aja. Iya benar. Iya masih banyak. Ada hal-hal yang akhirnya kayak bikin kita ke kerangkeng gitu ya, kehambat gitu ya. Iya. Ramadan ini banyak yang sensian sih. Jujur aja banyak banget yang sensian. Salah aja kalau kita bagian ngeposting. Tapi Bang Adit banyak nggak? Bang Adit kan di daerah apa berarti ini? Masuknya Tembung tuh kabupaten? Tembung kalau bagian saya sih di daerah kabupatennya, tapi kalau Tembung juga ada di bagian Kota Madya Medan. Dia pas perbatasan. Oh, perbatasan ya. Satu, tapi karena ada pemekaran Kota Medan, jadi kan bagian diambil ke Kota Madya. Ibaratnya kayak ada Kabupaten Bandung, ada Kota Bandung. Nah, Tembung ini sebenarnya kecamatan atau apa sih? Kabupaten atau gimana sih? Sebetulnya? Kecamatan Medan Tembung sama Kecamatan Persetuan. Nah, ini kan Lebaran itu identik sama mudik nih, ya kan? Ya. Pasti juga ada orang-orang di sana yang kemudian merantau ke kota lain. Nah, ada nggak yang kemudian sekarang lagi dari luar kota yang datang ke sana gitu untuk pulang kampung atau mudik gitu? Nah, kalau untuk yang pulang kampung sih saya rasa tidak ada, tapi saya juga nggak bisa ngelihat, soalnya banyak banget orang di Tembung ini. Tapi dari pemerintah sendiri emang sudah dibatasin. Kayak di daerah saya itu emang dekat pintu tol di mana banyak akses orang biasanya pulang kampung nih. Saya tahun-tahun lalu saya termasuk meliput, tahun ini sih hampir tidak ada, terutama kayak bus-bus yang resmi. Nah, cuma tahu lah namanya manusia, kadang-kadang masih ada tuh yang main-main kayak taksi gelap, taksi gelap gitulah, pakai mobil pribadi. Nah itu sih yang kita nggak bisa ngepastiin mereka emang mobil pribadi atau dikonvensionali. Dan tau lah namanya orang negeri 62 ini banyak aja akalnya kalau dibilangin. Oke. Terakhir Bang Adit, apa nih mungkin ada yang mau disampaikan untuk para pendengar podcast Anti Was-Was ini? Silakan untuk teman-teman Smartfren Community. Ya, di rumah itu sebenarnya banyak banget hal-hal produktif yang bisa kita lakuin. Apalagi di zaman digital ini yang di rumah aja itu nggak ada batasnya.
Jadi bisa ngelakuin apa aja, bisa mencari informasi. Yang penting punya ide mau ngapain. Tapi saat sudah nggak ada ide lagi, ya cari ide lain lagi. Betul. Kalau saya bilang nggak apa-apa di lockdown. Yang penting satu, sinyal jangan di lockdown aja deh. Nah, kalau udah sinyal di lockdown, nah situ baru saya bakalan kuring-kuringan. Oke, makasih Bang Adit sudah menyempatkan diri untuk ngobrol dengan podcast Anti Was-Was ya. Iya, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke friend, itu dia obrolan saya bersama dengan Bang Adit yang merupakan founder dari Tauko Tembung. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa itu tembung, daerah yang namanya tembung itu apa begitu ya, dengan segala potensi yang ada di dalamnya, teman-teman bisa langsung saja cari di googling, juga bisa langsung di googling Tauko Tembung. Nanti juga ketemu tembung teh sebenarnya apa gitu ya. Oke, kalau begitu nampaknya saya juga harus undur pamit nih. Saya juga sudah lelah ya. Kita masih punya beberapa hari ke depan untuk bersama di podcast Anti Was-Was edisi Ramadan. Dan apalagi keseruan yang bakal saya temukan di kota-kota yang akan saya kunjungi nanti. So, tetap dengerin terus podcast Anti Was-Was. Dan jangan lupa juga untuk ikuti semua event yang sedang digelar oleh Smart Friend Community. Ada live IG, ada kelas online, ada podcast Anti Was-Was pastinya, ada quiz Twitter, kemudian juga event-event yang digelar sama Smart Friend juga keren-keren juga. Ada TikTok, ada kompetisi TikTok, kemudian juga ada apa lagi ya? Banyak deh pokoknya deh. Scratch and Win juga sekarang lagi ada nih di My Smart Friend. Jadi install dulu My Smart Friend-nya dan kamu bisa ikutan yang namanya Scratch and Win. Hadiahnya keren-keren pisan. Ikutinlah pokoknya Maya. Ikutin. Yo. Yaudah kalau gitu saya Big Dado Firmansyah undur pamit. Hatur nuhun yang sudah dengerin. Mohon maaf jika ada kata yang kiranya kurang berkenan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.